Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frama Aditya dari program studi administrasi bisnis 7C dengan NIM 1930811141. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah administrasi perkantoran bisnis. Terdapat 3 materi. Yang pertama itu adalah laporan dan rapat. Nah, pengertian laporan. Laporan adalah suatu dokumen sebagai hasil serangkaian kegiatan mencari dan menyampaikan informasi suatu hal tertentu. Terus tujuan laporan manajerial ialah mengembangkan konsep manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen dalam suatu organisasi terdesentralisasi harus berjalan dalam kaitan dengan tujuan-tujuan, ukuran baku, dan anggaran-anggaran, tidak dalam kaitan pengawasan dari atas. Terus ada jenis-jenis laporan. Nah, jenis-jenis laporannya itu ada dari segi isinya. Nah, mungkin saya akan menjelaskannya dikit aja mungkin ya. Nah, yang pertama itu ada dari segi isinya. Ada laporan informatif dan laporan rekomendasi. Terus dari segi pembuatannya ada laporan rutin dan laporan khusus. Dari segi penyampaiannya itu ada laporan lisan dan laporan tertulis. Dari sumber informasi yaitu ada laporan pada sumber informasi primer dan laporan pada sumber informasi sekunder. Terus ada pengertian rapat. Rapat adalah pertemuan sejumlah orang atau kelompok guna membicarakan suatu atau membahas suatu hal atau permasalahan. Nah, terus yang kedua ini ada tujuan rapat. Tujuan rapat adalah memecahkan masalah, menyampaikan informasi, mendorong peserta rapat berpartisipasi dalam masalah yang dibahas, dan menciptakan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan staf. Terus ada pelaksanaan rapat, yaitu adalah pembukaan rapat, berlangsungnya rapat, dan penutup rapat. Pelaksanaan rapat bertanggung kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan rapat itu sendiri. Pemimpin rapat memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran proses penyelenggaraan rapat. Rapat biasanya langsung dibuka oleh pimpinan rapat, tetapi pada juga pembukaan rapat yang dilakukan oleh pembawa acara, seorang yang menduduki posisi tertinggi suatu organisasi atau seseorang yang berpengaruh. Nah, terus ada di sini juga ada pengendalian rapat. Agar pembahasan suatu masalah dapat berjalan dengan baik atau agar suatu pembahasan masalahnya dapat dalam rapat tidak keluar dari konteksnya dan tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan, rapat harus dikendalikan oleh pemimpin rapat. Nah, terus di sini tuh ada jenis-jenis pengendaliannya itu. Nah, ada pengendalian terbatas, ada pengendalian ketat, dan ada pengendalian gabungan. Nah, terus lanjut lagi, di sini ada macam-macam rapat. Nih, dibedakan dengan ada macam-macam rapat, yaitu adalah tujuan rapat. Tujuan rapatnya itu adalah rapat penjelasan, pemecahan masalah, dan perundingan. Jangka waktunya itu ada rapat bulanan, ada rapat tahunan, mungkin ada rapat bulanan, mingguan, mungkin tahunan juga. Terus sifat rapatnya itu ada rapat formal, informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Terus frekuensinya itu ada rapat rutin dan rapat insidental. Nah, terus ada tipe-tipe dan fungsi rapat. Nah, tipe-tipenya itu adalah pemberian informasi, memberikan semangat, pemberi semangat, inisiatif, pemersatu, penyerang, perantara, dan pendengar. Nah, fungsinya itu memberikan pendapat, memberikan data, perumusan kesimpulan, membantu pemimpin menerima hasil keputusan. Terus notulen rapat. Nah, notulen rapatnya itu dibagi ke notulen rapat atau notulis bermakna catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan di keputusan menurut Kamus Besar KBBI. Nah, berikut ini terus ada susunan notulen itu adalah dibagikan di bagian kepala notulen, bagian isi notulen, bagian akhir notulen, dan penandatanganan. Terus lalu ada rapat yang berjalan efektif dan efisien. Rapat yang efektif dan efisien tercapai apabila tujuan rapat yang telah ditetapkan mampu untuk tercapai. Agar dapat penyelenggara rapatnya agar rapat berjalan dengan efektif dan efisien dibutuhkan manajemen rapat yang baik. Nah, seperti berlandaskan pada penggunaan waktu secukupnya dalam membuat keputusan, hanya berbicara hal-hal yang telah diagendakannya saja.
Lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu materi yang kedua tentang perkantoran modern, pegawai administrasi perkantoran, pengembangan dan kompensasi pegawai AK. Nah, perkantoran modern mempunyai ciri-ciri memiliki bangunan dan tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk meuleber yang tepat. Para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin, profesional, memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Perkantoran modern juga sering digambarkan sebagai kantor yang segala kegiatannya serba dikomputerkan atau dikomputerkan. Terus prinsip-prinsip perkantoran modern adalah manajemen kantor yang harus merencanakan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa dikerjakan. Terus ada memahami perencanaan kantor dan organisasi serta pengembangan produk. Manajer tersebut dapat mengkoordinasikan upaya semua pegawai, mesin, dan informasi untuk memformulasikan jadwal kerja yang sesuai dengan perencanaan. Terus yang ketiga ini ada prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktik penyiapan arsip dan metode untuk pelaksanaan perencana. Manajer kantor menyeleksi, melatih, memotivasi, mengkompensasi, dan meningkatkan pegawai untuk mempertahankan minat terhadap organisasi pada tingkat yang opsional. Terus ada pegawai administrasi perkantoran bisnis. Administrasi perkantoran merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pengorganisasian, mengatur dan menyusun, mengarahkan, memberikan arah dan petunjuk, mengawasi dan mengendalikan, melakukan kontrol, sampai menyelenggarakan serta tertib suatu pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Nah, di sini ada tujuan perkantoran bisnis. Mungkin saya akan menjelaskannya tentang 3 aja. Memberikan karyawan suatu bimbingan, terus membuat catatan dengan biaya minimal, membantu perusahaan memelihara persaingan. Nah, terus udah begitu lanjut lagi ya ke ini ada. Nah, terus di sini ada pengembangan AK. Menurut Widodo 2015, pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas sepanjang hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pemantapan, keberhasilan dan penemuan karir seseorang. Nah, terus sudah itu kita lanjut lagi ya ke materi yang selanjutnya, yaitu ada organisasi dan komunikasi. Nah, apa itu organisasi? Terus di sini ada organisasi. Perilaku organisasi dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini merupakan bidang yang mempelajari organisasi dan memanfaatkan metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Terus ada pendekatan iklim organisasi. Pendekatan dari James dan Jones dalam Towson Smith sebagai membagi iklim organisasi menjadi 3, yaitu multiple measurement, terus perceptual measurement, dan perceptual measurement. Terus ada dimensi iklim organisasi. Iklim organisasi oleh Litwin dan Stringer dijabarkan melalui 5 dimensi, yaitu tanggung jawab, identitas, kehangatan, dukungan, dan konflik. Terus tujuan organisasi. Secara spesifik, tujuan organisasi dapat dipandang secara mikro, individu atau kelompok bidang tertentu maupun secara makro, yakni tujuan organisasi itu sendiri. Nah, tujuan itu ada 2, tujuan mikro dan tujuan makro. Terus ada faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Atmoswefrato bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor intelektual, faktor internal dan faktor eksternal. Terus apa itu komunikasi? Nah, secara etimologi kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti communication, yang mempunyai akar kata dari bahasa Latin communicare. Nah, terus kata komunikasi sendiri ini memiliki 3 makna yang berarti
To make common atau membuat suatu menjadi umum. Come and musus berarti saling memberi suatu sebagai hadiah, dan comple and murin yaitu membangun mempertahankan bersama. Nah, mungkin cukup sekian dari video yang saya buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan mohon maaf apabila videonya terlalu berkelebihan sedikit. Fastaqubiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.